Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya wa nafsiya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ya ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar rahmat Allah dicurahkan kepada diri kita. Begitu besar nikmat Allah dicurahkan kepada diri kita. Kewajiban kita kepada Allah yaitu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Dengan bersyukur ini hadirin, agar supaya kita bisa menjalankan segala perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada akhirnya, jika kita bersyukur kepada Allah, maka kita akan dijadikan hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Dan jika kita dijadikan hamba Allah yang bertakwa, maka kita akan dijadikan oleh Allah hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kehidupan kita di dunia lebih-lebih dalam kehidupan kita nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian, indallah, di sisi Allah, adalah atqakum, orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis diceritakan bahwasanya pernah malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril memberikan 3 nasihat kepada Rasulullah, yang tentunya nasihat itu untuk kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nasihat malaikat Jibril? Nasihat yang pertama, isma syita fa innaka mayyitun. Nasihat yang kedua, waqtu ma syita fa inna mafariqahu. Nasihat yang ketiga, wa'mal ma syita fa innaka mujziyun. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nasihat yang pertama, isma syita. Hiduplah sesuai dengan apa yang kamu mau. Hiduplah sesuai apa yang kamu suka. Menjadi apapun silakan. Menjadi apapun silakan. Menjadi orang yang beriman silakan.
menjadi orang yang ingkar kafir kepada Allah silakan, menjadi orang yang baik silakan, menjadi orang berdosa penuh kemaksiatan silakan. Tapi ingat, dasar malaikat Jibril mengatakan, "Innaka mayyitun," maka sesungguhnya kamu akan mati. Sesungguhnya kamu akan mati hadirin sekalian. Pada akhirnya kita akan menghadapi yang namanya kematian. Mati adalah merupakan akhir kehidupan kita di dunia. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Kalau kita sudah mati, maka kita akan menghadapi yaumul jaza, hari pembalasan hadirin. Ada yang dibalas oleh Allah dengan penuh kenikmatan, ada yang dibalas oleh Allah dengan azab siksaan. Orang-orang yang dibalas oleh Allah dengan azab, dengan siksaan, hadirin sekalian, menjerit, ingin kembali ke dunia ini untuk memperbaiki diri, memohon kepada Allah, Rabbana akhrijna na'mal salihan. Rabbana, wahai Tuhan kami, ya Allah, akhrijna, keluarkan kami dari azab ini, keluarkan kami dari neraka ini, na'mal salihan, maka aku akan melakukan ibadah kepadamu, beramal saleh, melakukan kebaikan yang dulu belum sempat aku lakukan. Tapi hadirin, ketika kita sudah meninggal, ketika kita mati, tidak bisa kembali lagi ke dunia. Untuk itulah hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mempersiapkan diri kita betul-betul dalam menghadapi kematian, karena kematian itu pasti akan datang kepada diri kita. Isma syiddah ba'innaka mayyitun. Kita akan mati hadirin, kita akan menjadi mayat. Kalau kita sudah menjadi mayat hadirin, dimatikan, kemudian diberikan kafan, dihantarkan, dikubur, yang menjadi alas kita tanah, menjadi bantal kita tanah, menjadi guling kita tanah, samping kanan, samping kiri tanah sempit. Maka dari itu hadirin, marilah kita betul-betul, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempersiapkan diri kita dalam menghadapi kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nasihat yang kedua, waqtu ma syi'ta. Cintailah apa yang kamu suka, termasuk istri. Cintailah istri kalian, silakan. Keluarga kalian, silakan. Jabatan kalian, silakan. Harta benda kalian, silakan. Tetapi ingat, fa'innaka mafaruqahu, kita akan meninggalkan semuanya itu hadirin. Pada akhirnya kita akan meninggalkan semuanya itu. Harta kita tinggalkan, keluarga kita tinggalkan, sahabat, anak saudara kita tinggalkan, jabatan kita tinggalkan, rumah yang kita bangun, megah kita tinggalkan, semuanya kita tinggalkan. Yang mengikuti kita tinggal amal ibadah ketika hidup di dunia. Amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hidup di dunia. Hadirin kita, bahwasanya dunia ini fana, akan hancur, akhirat kekal selama-lamanya. Untuk itulah hadirin, marilah kita kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya.
untuk kehidupannya kekal dan abadi, kehidupan di akhirat kelak. Kemudian nasihat yang ketiga, hadirin sekalian, wa'mal ma syi'ta, berbuatlah sesuka hatimu, sesuka hendakmu. Berbuatlah ya, amal ibadah sesukamu, ya. Menjadi beribadah dengan baik, silakan, ya. Fa innaka mujzibun. Tapi ingatlah, semua itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surahnya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang melakukan kebaikan meskipun hanya sebesar zarrah, sebesar biji atom ringan, maka dia akan melihat balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, mengerjakan dosa meskipun hanya seberat atom, sebesar biji sawi, maka dia akan melihat balasannya. Itulah hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khutbah singkat mudah-mudahan jadi peringatan dan pelajaran bagi kita. Marilah kita mumpung diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini, marilah kita memperbaiki diri kita untuk lebih meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita di akhir-akhir, di sisa-sisa umur kita, membimbing agar supaya disempurnakan iman kita, membimbing agar supaya menyempurnakan keislaman kita, dan pada akhirnya hadirin, mudah-mudahan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik, dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.